Pemirsa, vaksinasi massal COVID-19 rencananya akan mulai bulan November mendatang. Sejumlah persiapan kemudian dilakukan termasuk menggelar simulasi pemberian vaksin. Menyusul rencana pemberian vaksin massal yang akan dilakukan mulai November, simulasi pemberian vaksin dilakukan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Hari ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau simulasi pemberian vaksin di Puskesmas Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh penerima vaksin, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pemantauan reaksi yang berlangsung kurang lebih 30 menit. Gubernur Jabar menyebutkan vaksin yang diberikan di tahap awal ini berasal dari impor. Vaksin ini juga masih menjalani proses uji halal MUI dan BPOM. Baru di tahap kedua nanti, vaksin yang diberikan adalah vaksin yang berasal dari Bio Farma yang diperkirakan selesai uji klinis pada Desember hingga Januari 2021. Nah, vaksinnya sendiri per hari ini kita masih memang belum ada kepastian pasti karena menunggu semuanya lolos dari BPOM, kira-kira begitu, sebagai institusi negara yang memberikan lampu hijau atau lampu merah dari sebuah peredaran produk medis, ya, baik obat maupun vaksin. Nah, terbagi dua vaksin yang hadir di Indonesia ini, satu yang dibeli langsung. Nah, yang hari ini yang dibeli langsung masih diuji baik oleh BPOM maupun oleh lembaga MUI, karena ada pertanyaan apakah halal atau tidak proses dan kontennya dan lain sebagainya, layak edar atau tidak. Ini domainnya ada di pemerintah pusat. Untuk vaksinasi tahap pertama, Pemprov Jawa Barat akan memprioritaskan di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi yang menjadi epicentrum kasus COVID-19 di Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, 1.600 relawan mengikuti uji klinis tahap 3 yang dilakukan Bio Farma bekerjasama dengan Sinovac Cina. Dan berikut perjalanan uji klinis tahap 3. 19 Juli 2020, vaksin COVID-19 dari Sinovac Biotech Cina ini tiba di Indonesia. Dan pada bulan Agustus 2020 kemarin, pemirsa, Bio Farma sudah mulai melakukan uji klinis vaksin terhadap 1.620 relawan. Adapun tahapan uji klinis melalui beberapa tahapan, yaitu penyuntikan dosis pertama, lalu ada penyuntikan dosis kedua, lalu ada juga pengambilan sampel darah. Dan untuk setiap tahapan dijeda 14 hari. Dan 16 Oktober 2020, pemirsa, 1.620 relawan telah mendapat suntikan pertama. 1.074 dari 1.620 relawan telah mendapatkan suntikan kedua dan 671 dari 1.074 relawan telah diambil sampel darahnya. Lalu di Januari 2021, uji klinis vaksin ditargetkan selesai. Artinya sekitar 2 sampai dengan 3 bulan lagi, uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 dari Sinovac ini akan segera selesai. Ya, semoga hasilnya memang positif dan bisa digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia sehingga pandemi itu bisa segera berakhir di Indonesia. Dan beberapa penelitian vaksin COVID-19 di dunia, pemirsa, ada beberapa vaksin yang dikembangkan. Ini salah satunya dari Inggris, di mana pengembangnya adalah Oxford University dan juga AstraZeneca, yaitu vaksin CHAdOx1. Ada 50.000 relawan yang sudah disertakan di sana. Dan selain itu ada juga vaksin CoronaVac atau Corona Vaccine. Dari Cina juga, Sinovac Biotech pengembangnya dengan relawan puluhan ribu orang dari beberapa negara termasuk Indonesia. Ada juga Brazil dan juga Turki, dan saat ini sudah masuk dalam uji klinis fase 3 atau tahap akhir. Ya. Kemudian juga ada vaksin Sinopharm, juga berasal dari Cina dengan nama pengembang dari Pharmaceutical Group, dan ada 60.000 relawan yang ikut serta dalam uji klinis vaksin ini. Saat ini status vaksin pun juga sudah dalam klinis fase ketiga. Kemudian pemirsa, ada vaksin dari Amerika Serikat dengan nama vaksin mRNA 1273 dengan pengembang nama Moderna dan
Nia ID. Relawannya ada 30.000 orang dengan status uji klinis fase ketiga juga. Rata-rata vaksin yang sudah dikembangkan di dunia ini memang tampaknya sudah berada dalam fase uji klinis tahap ketiga ya Alfat ya. Betul sekali, dan itu merupakan fase terakhir dan kita harapkan hasilnya juga positif. Dan salah satunya juga Indonesia juga menjadi salah satu negara yang ikut dalam uji klinis fase 3 ini. Ini ada vaksin lainnya pemirsa, vaksin BNT 162B2 dari Amerika Serikat dan juga Jerman kerjasama dari pengembang Pfizer dan juga BioNTech. 44.000 orang menjadi relawan dalam penggunaan vaksin ini di uji klinis fase ketiga. Ada juga Sputnik 5 dari Rusia dan dikembangkan oleh Institut Gamaleya. Ada 55.000 orang yang disertakan dalam relawan ini dan sudah juga masuk uji klinis fase 3. Izin edar bahkan sudah terbit. Ini menjadi vaksin pertama yang sudah diedarkan. Ya. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengajukan 3 juta warga Jawa Barat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada gelombang pertama. Warga dari kota mana saja yang pertama kali akan mendapatkan vaksinasi ini? Apakah vaksinasi ini harus berbayar dan bagaimana pula tingkat keamanan dari vaksin ini? Saat ini pemirsa telah bergabung bersama kami ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat petang Pak Ridwan Kamil. Selamat petang Mbak Bisa. Ya, pertama kita ingin tahu dulu dari ribuan vaksin tersebut ini akan datang pada bulan November atau nanti akan dieksekusi disuntikan di bulan November Pak Ridwan? Ya, pertama kan kita menyepakati bahwa vaksin yang akan beredar di Indonesia itu terbagi dua. Satu vaksin yang impor langsung, barangnya sudah jadi. Kedua vaksin yang didevelop di Bio Farma, di mana saya jadi relawan. Dan itu yang akan diproduksi jauh lebih massal. Nah, tahap yang tipe 1 yang impor langsung ini dilaporkan oleh pemerintah pusat ada sekitar 9 juta paket kira-kira begitu. Nah, dari 9 juta itu diputuskan sementara adalah akan didahulukan di zona epicentrum paling besar. Oleh karena itu tentulah logikanya ada di Jabodetabek. Nah, di Jabodetabek ini sedang kami persiapkan simulasinya. Nah, kalau dari Jawa Barat, Mbak, apakah November itu disuntikan atau baru diedarkan, kami juga masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. Nah, tapi jangan sampai nanti kita dikagetkan barangnya datang kita tidak siap. Makanya saya melakukan yang namanya simulasi perhitungan di hari ini. Pertanyaannya kan sederhana, apakah puskesmasnya cukup? Apakah tenaga penyuntiknya, dokter dan perawatnya cukup? Satu puskesmas dari pagi sampai sore itu bisa menyuntik vaksin berapa orang. Nah, kami butuh matematika itu, sehingga kami nanti tahu, oh ternyata puskesmas nggak cukup, kita harus mengkonversi gedung-gedung serbaguna untuk menjadi ruang penyuntikan vaksin. Oh ternyata kita harus menambahi berlipat-lipat tenaga relawan sebagai penyuntik vaksin. Nah, itulah yang kami lakukan dalam seminggu ke depan, sehingga ada kesimpulan bahwa sistem kami yang existing ini memadai atau tidak memadai. Nah, apakah tadi November apa Desember, kami masih menunggu keputusan pusat karena ada dua prosedur yang ditempuh. Satu, keputusan dari BP POM, karena kalau BP POM mengatakan tidak, ya berarti tidak jadi rencana ini kan. Kalau ternyata BP POM bilang oke, lulus, aman, siap edar, ya maka di bawah di Jawa Barat kami sudah siapkan sistemnya, termasuk pertanyaan apakah Majelis Ulama Indonesia menyatakan ini oke juga dari sisi syariat. Itu juga akan menjadi perhatian masyarakat karena masih banyak ya vaksin ini orang yang tidak setuju, orang yang tidak mau dan sebagainya, sehingga proses keyakinan itu harus kita dapatkan sebelum kami melakukan penyuntikan vaksin secara nyata di lapangan. Untuk sejauh ini tadi kan Pak Kang Emil bilang fokusnya nanti akan di Jabodetabek, artinya dalam wilayah yurisdiksi Anda Bodebek begitu ya, Bogor, Depok, Bekasi. Betul. Nah, betul. artinya simulasi yang sudah dilakukan baru di 3 kota ini atau sudah ada beberapa kota lain juga melakukan simulasi yang sama? Ya, simulasi sebenarnya cukup di satu tempat. Dari situ kita bisa mengetahui apakah ada, kan tadi ada 5 pos ya kalau di puskesmas itu, dari mulai pos cuci tangan, pos pendaftaran, pengecekan, kesehatan, penyuntikan, dan pos penungguan setelah disuntik. Itu simulasinya sedang kita lakukan. Tadi kita simulasi satu orang itu dari pintu gerbang masuk sampai pintu gerbang keluar dia 30 menit kan. Nah, dikali kapasitas penyuntik dan dikali jam kerjanya itu akan ketahuan.
Jadi tidak perlu semua kota kami lakukan simulasi, cukup apa yang dilakukan di Depok menjadi dasar keputusan Jawa Barat menggunakan metode yang paling cepat dan paling aman. Kira-kira begitu. Ini kan kriterianya kita dengar dari usia 18 tahun sampai dengan usia 59 tahun. Nah, kriterianya apakah semua warga Depok, Bekasi, kemudian juga Bogor yang usianya segitu pasti akan mendapatkan suntikan vaksin atau mungkin ada kriteria-kriteria lain? Ya, jadi kriteria pertama adalah usia 18-59 itu karena testingnya di level usia itu, Mbak. Jadi kalau nanti kepada warga yang bukan usia 18, misalkan di bawah 18 atau di atas 59, itu harus mendapatkan rekomendasi khusus. Nah, tapi teori herd immunity-nya atau kekebalan kelompok menyatakan bahwa tidak usah menyuntik 100% dari seluruh warga, cukup 60%. Nah, 60% ini nanti akan melindungi mereka yang tidak tersuntik, kira-kira begitu. Nah, sehingga 60% itulah yang dihitung sebagai rentang usia 18 sampai 59 tahun. Nah, karena barangnya langka, Mbak, si rentang 18 sampai 59 juga nggak semua. Dari 100% rentang usia itu, kita hanya 20% karena barangnya kan terbatas. Maka sebenarnya yang di Depok misalkan ya, itu hanya 300.000 mewakili kurang lebih rentang 20% dari usia 18 sampai 59. Nah, yang barang 9 juta paket vaksin ini sementara kita fokuskan di Bodebek. Kenapa? Karena setiap hari Jawa Barat itu 5 wilayah ini menyumbangkan rata-rata hampir 70% kasus harian. Jadi bisa dibayangkan 5 daerah menyumbangkan 70% kasus, sementara 22 daerah lainnya hanya 25%. Maka logika mengatakan kalau barang terbatas, maka kita fokuskan ke zona yang paling rawan, zona yang paling utama, yaitu di Bodebek. Kedua, di Jawa Barat akan difokuskan di Bandung Raya sebagai penyumbang kasus COVID harian terbesar kedua, baru sisanya di kabupaten-kabupaten, di desa-desa menjadi prioritas ketiga. Itu cara logika Jawa Barat menentukan mana-mana yang didahulukan untuk penyuntikan vaksin. Baik, Kang Emil, mungkin yang banyak ditanyakan oleh publik, vaksinnya ini berbayar atau tidak? Nanti dijawab setelah jeda. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di sini di Kabar Petang.